soul I'm trying to keep. But why does everything feel so hollow? If this is the end, will my soul finally find its peace? Sap yo emek belum bersama Dawan lebih saya fuck lah sahabat opening gue nya sap yo emek udah gitu aja opening gue cuy udah capek banget bersama gue the one and only di sini ya kan seperti biasa. Wah capek juga nih, ada yang kurang ya tapi ya tar lu kayak ada yang kurang gitu, mungkin kalau ada yang mau naro apa gitu kan ya nggak usah yang gimana gitu, ini kan kosong nih, masih ada lah space lain lah yang segini sekian belas juta, yang ini puluhan juta. Enggak, cuy, apa kabar lu semuanya? Di sini sehat selalu seperti biasa. Gue mau ingetin dulu nih, enggak udah dengerin dulu nih, ini penting banget. Kalau lu udah subscribe ya, lu jangan lupa nyalain loncengnya, cuy. Karena kadang tuh ya, kalau lu nggak nyalain loncengnya, dombanya nggak jalan tuh. Waduh, enggak. Kalau lu nggak nyalain loncengnya, lu nanti nggak bakal dapet notification gitu loh ya. Kembali ke Piki Bantu ya kan, seperti biasa bersama saya Profesor Enjoy aman bang, aduh, anjing gue malu deh. Di Piki Bantu berapa ini ya? Wah, ketahuan nggak briefing nih ya. Jadi di konten ini gue bakal membacakan keluh kesah kalian semua di senusantara Indonesia ini. Nggak mungkin kan yang dari Belgia nge-email, ngapain lo ini? Mau ngasih apa? Kacamata 2 jutaan, nggak usah lah gitu. Gue bakal membacakan semua keluh kesah dan kebetulan banget temanya untuk hari ini adalah kesalahan terbesar lu semua. Kesalahan terbesar apa yang pernah lu lakuin, dan ini itu sebenarnya akan menjadi deep atau jadi ternyata ketawa-tawa juga, gue nggak ngerti lah. Karena pada dasarnya seperti biasa, jadi gue tuh nggak pernah gue nggak baca emailnya dulu, gue nggak ngesaring dulu. Kadang kalau dapet zongnya paling tinggal di-cut, tapi kalau yang seru ya ditayangin. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi terima kasih buat semua yang udah email ke Piki Bantu. Seperti biasa ada sekitar tadi tuh 4.062.088 lah, itu tadi ada email, lumayan lah itu kan. Notif ini tapi Google Play, aduh boros ya. Oke deh, langsung nih, gue mah kan nggak milih-milih kasih. Yang lain misalnya, bang lu pilih kasih banget deh. Gue mah mending daripada pilih kasih, mendingan nggak usah gitu. Gue mah random aja tuh ya. Ini beneran gak ada gimmick lo, kontennya gimmick lo apalagi yang. Ini di sini di video ini, maksudnya di konten ini, kalau ada nama yang nggak boleh sebutin, tetap gue sebutin ya. Oh, goblok enggak. Oke, ini lu langsung intens nih. Langsung baca nih. Subjeknya orang yang salah. Ini baru awal aja udah salah gitu. Memang kadang bentar ini masuk IG mulu nih. Bang, jadi kemarin gua baru udahan. Oke, dan menurut gua itu masalahnya sepele. Dia nggak so namanya siapa, kagak ada salam-salam, kagak mau ngirim apa, kagak ada, mau cerita aja. Kan emang emailnya buat cerita gitu. Tapi itu bagi gua ya, dan mungkin bagi dia berat banget. Oh, jadi ya mungkin bagi gue gitu, tapi bagi dia mungkin berat banget gitu. Jadi masalahnya tuh sebenarnya karena ada sahabat gue dalam kurung cewek di kampung gue, dia meninggal. Bentar dulu dong. Dan kebetulan lagi syuting. Dan kebetulan gue lagi kerja di Jakarta. Otomatis gue langsung pulang ngebelain karena dia sahabat gue, bang. Tapi cewek gue nganggapnya gue suka sama cewek itu, dan akhirnya dia mutusin gue, bang. Nggak tahu gue salah, tapi apakah sefatal itu akibatnya dari perbuatan gue ini, bang? Terima kasih sebelumnya dari Prilly. Oh, nggak usah lebay lu, goblok. Oke, pada dasarnya perempuan itu memang tidak bisa melihat pasangannya, tidak bisa melihat sang laki-laki itu deket sama cewek lain gitu. Entah maksudnya konteksnya cuman kayak temen aja, atau temen tapi mesmelau, atau emang kayak cuman obrolan nyambung aja. Emang dari sananya tuh menurut gue tuh kalau cewek tuh emang nggak bisa, lu kalau udah mau gue ya lu mau gue gitu loh. Itu emang naluri cewek sih. Jadi kalau dibilang salah apa enggak, mungkin kalau gue kan cuek banget nih katanya. Ya udah kalau emang nggak mau sama gue ya udah, tungguin aja 3 tahun lagi gue bakal bikin channel YouTube. Waduh, nggak usah, nggak mesti ya, berarti udah nggak cocok aja lah ya.
Ini mah masih, ya udahlah, lu masih muda, pasti lu nggak nyebutin lu siapa sih, tiba-tiba begitu aja. Tapi udah, ya gitulah, pokoknya nggak cocok lah berarti buat lu lah. Masa gitu dong putusin lu. Ntar lu punya tanah 2 hektar, ya udah minta balik tuh. Udah gini sini aja banyak tuh di WA. Aduh. Halo bang, langsung cerita aja kali ya. Iya masih main gaple dulu kan 10 menit dong. Lu masih bercanda banget. Aduh. Waduh. Jadi gue pernah berada di keputusan yang salah. Oke. Sorry bang, mungkin ini lebih menyangkut juga tentang keluarga gue. 2 bulan ke belakang, jadi ceritanya gue pengen kerja di kota rantau, tapi orang tua gue memang tidak sepenuhnya mengizinkan pada saat itu. Ya gue juga ngerasa bersalah atas duit mereka yang udah mereka habisin buat gue, buat cari kerja, tapi masih nggak ngasilin apa-apa. Masih teringat sampai sekarang cerita hidup gue pada saat gue pengen ngerantau, dapat kerjaan nggak, bolak-balik iya. Ini banyak nih. Susah juga ya bang ngejar karir, apalagi cari jati diri. Di sisi lain gue bersyukur punya bakat di bidang desain grafis. Oh desain grafis, gokil. Lumayan juga buat tambah-tambah jajan sehari-hari. Biar nggak terlalu bebanin orang tua juga. Ada lebihnya gue kasih juga, hitung-hitung gue meskipun nyicil. Wah anjing ini deep talk nih anjing. Dan yang terakhir gue berharap lu jawab bang, gimana sih cara kita buat konsisten atau menekuni bakat yang kita punya? Ya memang tiap orang beda-beda prinsip juga. Jujur gue masih muda, masih butuh wawasan dan pengetahuan yang lebih biar hidup nggak sia-sia. Thanks ya bang, sehat selalu. Gue ngerasain banget sih ketika dulu gue sebenarnya dibilang meniti karir juga gue mah apalah gitu. Ini kita sharing ya. Meniti karir tuh apa sih, gue cuman gini-gini doang gitu. Tapi gue inget banget momen dimana jujur gue pernah ada di fase yang kayak give up gitu kan. Gue sama tim gue gitu pernah ada yang ketika ya udah lu kalau versi gue lu mau buat video terus sampai kapan gitu, lo buat video terus sampai kapan yang nggak ada uangnya juga gitu kan. Tapi menurut gue nggak tahu ya kalau cara menekuni bakat sih gue nggak nyampe ya nyet otak gue. Cuman gue sih selalu bilang lu konsisten terhadap hal apa yang lu suka gitu. Kayak hal misalkan lu kayak desain grafis gitu kan segala macam, ya lu desain aja terus-terusan gitu, desain aja terus-terusan. Kalau memang ada temen yang baik gitu mungkin atau ada saudara lu yang punya apa sih istilahnya sih, punya pasar atau punya crowd sendiri, apa salahnya lu bilang kayak tolong dong di-sharein dong gambar-gambar gue gitu supaya makin nambah lagi atau apa gitu. Terus juga kalau misalkan lu punya link sebenarnya link sih intinya sih. Tapi beda ya sama gue nya. Biasanya nih kalau orang-orang tuh biasanya tuh ngasih portofolio kerjaan mereka atau hasil mereka atau kesukaan mereka ke orang-orang tuh based on link yang mereka punya gitu. Misalnya punya temen influencer lu kasihin, atau punya temen yang udah lama di situ lu kasihin, lu tuker pikiran di situ. Tapi kalau buat gue tuh orang beruntung nyet gitu loh. Gue tuh nggak ada ngejalanin. Dibilang capek gue bikin video, kalau versi gue capek lah gitu bikin video 5 tahun malah. Udah berapa video tuh, udah berapa kali gue malu-maluin diri gue gitu. Tapi gue tuh yakin banget pasti suatu saat kalau lu di situ terus pasti ada hasilnya gitu loh. Asal lu ikhlas, tapi ya jangan ada remeh-remeh yang kayak udahlah ini mah desperate. Oke, kita manusia memang selalu desperate. Yakin gue nggak usah gue strong banget apaan sih gitu. Udahlah sedih nangis mah ada lu dengan sesuatu yang bisa lu buat tapi nggak ada impact gitu, nggak ada pemasukan atau nggak ada timbal balik, pasti ada yang kayak capek lah, anjing lah, itu manusiawi nggak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi, gue terus ngebuat dalam arti bukan terus-terusan di situ juga, terus berbuat sambil terus belajar. Kenapa gue buat video ini tapi nggak ada yang nonton? Gimana caranya supaya nonton? Jadi lu tuh tetap harus ngikutin pasar sih sebenarnya sih. Ketika pasar lagi suka apa, nah lu ikutin aja tuh, lu buat. Gue nggak nyuruh di sini lu buat idealis ya. Idealis orang tuh, jujur ya, idealis orang tuh bakal luntur ketika lu dapet duitnya. Kayak gue ya kan, idealis gitu. Misalnya contoh nggak apa-apa, gue cuek. Contoh gitu, misalkan gue baju hitam terus nih cuy. Tiba-tiba ada idealis yang jepret, kita ini yuk bikin brand yuk segala macam gini. Budgetnya segini, omsetnya segini, nanti untungnya segini. Tapi lu jangan pakai baju hitam lu pakai baju ungu atau baju hijau atau bla misalnya kayak gitu. Orang kalau idealis 100% kagak hidupnya gitu loh. Gue tuh nggak mau juga pakai baju warna-warna gitu. Sejujurnya ini versi gue ya, sejujurnya. Tapi ini segini loh, misalkan gitu ya, kita ngomongin. Tapi ini gede loh, bisa buat hidup lo gitu. Lama-lama tuh idealis tuh luntur nyet. Jadi realistis gitu. Tapi sebenarnya idealis 100% juga nggak baik. Tapi kalau lu, orang-orang yang nonton di rumah gue ini nggak punya idealis juga, itu bahaya sebenarnya. Sebenarnya bahaya. Cuman balik lagi ke yang kayak
lu mau kemana nih gitu loh. Lu mau nutupin keseharian lu buat jajan doang, apa lu mau bikin sesuatu dari hasil lu, atau lu masih terlalu muda dan fuck lah gitu. Gue masih idealis, tai lah. Gue pas masih muda gue idealisnya ngaco nya. Gue cuman mau dengerin lagu yang gue suka, gue cuman mau pakai baju band yang gue suka, bla bla bla. Semakin kesini ya nggak bisa gitu. Makanya gue selalu respect sama orang-orang yang sampai sekarang musisi juga ya, musisi banyak banget musisi yang idealis tuh gue respect banget karena mereka tetap bisa idealis. Itu gokil sih, karena nggak gampang sih di dunia sekarang ini gitu, ditambah pandemik ya kan, lu masih idealis juga, lain pak, lu pegih lu, nggak bisa gitu. Cuman gue salut, dan buat lu nih yang desain grafis, buat abang-abangan barusan, lanjutin aja cuy, karena semua nggak ada yang tahu lah ke depannya. Contoh lah, awalnya mimpi pengen ini, punya, kebeli, tapi lu di situ terus konsisten tuh capek, simple tapi susah, konsisten teman-teman. Air dong. Ini kan enak nih kan kalau ada air apa kan gitu kan. Oke, lanjut ke cerita berikutnya kali ya. Oke deh. LDR. Momennya LDR nih ya. Bang, ini saya nggak mau disebutin nama. Oke. Gimana nih bang? Saya udah jalanin LDR dalam kurung long distance relationship dan juga LDR long distance religion. Jarak jauh antar negara sih nggak berat bagi saya karena ini bukan kali pertama saya pacaran jarak jauh. Tapi yang memberatkan adalah jarak agama di antara kita. Saya Islam dan dia Katolik. Ini cukup menyakitkan sih bang, dimana aku udah sayang banget sama doi, pengen banget bisa nikah, tapi di satu sisi ada perbedaan yang nggak bisa dipaksakan dan disamakan. Sedih aku bang, lagi bingung banget mau milih mana. Lanjut kerja atau pulang buat ngeyakinin hubungan yang saya tahu pasti bakal ribet banget. Ya, saya pernah. Doain saya sama doi ya bang, semoga bisa dimudahkan untuk meneruskan jalan yang terbaik. Semoga ini dinotis sama Bang Bimo. Thanks bang, sehat selalu sama Bunda Iren. Terima kasih. LDR ya, LDR paling jauh itu memang LDR rumah ibadah ya cuy ya. Gua nggak ngomongin secara ininya deh, bukan ranah gue deh. Gue pernah sekali berbeda tempat ibadah, memang apa ya, yang pengalaman dari gue sih memang susah ya cuy ya, karena mungkin si A dari kecilnya diajarin berakhlak seperti apa, si B juga diajarin dari kecil berakhlak seperti apa gitu, cara ngobrol seperti apa, cara ibadahnya juga beda. Kalau gue boleh saran nih Nyet, anjing. Kalau gue boleh saran nih buat lu semua yang masih berbeda dan mungkin udah 7 tahun, udah 10 tahun, karena teman gue juga ada sih. Kalau ditanya jalan keluarnya apa, harusnya lu dan diri lu sendiri tuh udah tahu Nyet. Kalau itu nggak ada jalan keluar. Oke, itu dulu. Nggak bakalan ada jalan keluar. Even, oke, satu pindah deh. Ya, kita ngomongin nih, satu pindah deh, ikut deh. Biar satu gitu. Ini tuh pindah keyakinan loh. Bukan pindah klub. Kayak lu biasa-biasa malam minggu nih, masih jam 1 gue pergi kemana pindah. Gitu. Enggak. Ini keyakinan yang emang lu dari dulu, dari kecil banget nih, udah di situ, udah apa agama itu, dan lu harus pindah karena cinta. Balik lagi Nyet. Kayaknya enggak deh gitu. Kalau karena cinta ya. Kayaknya enggak gitu. Kalau emang nyokap gue selalu bilang gini, Bim, ini almarhumah nyokap gue ya. Bim, kamu ini tanpa mau rasa hormat, semuanya yang berbeda nggak apa-apa, ini gue cerita doang, sorry banget. Bim, pokoknya kamu kalau tidak satu agama, ini nggak usah ya. Ini nyokap gue tuh. Ketika gue masih muda, gue kayak, apaan sih mah? Enggak lah, ini dia mau kok. Dia mau kok ikut, atau ya udahlah, kan belum ada pikiran sana juga buat dia masih muda kan. Ya udahlah, jalanin aja. Cuy, berawal dari jalanin dulu. Sama kayak gue, jalanin aja dulu. Tiba-tiba 3 tahun lu bareng, 5 tahun lu bareng, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya ketika udah klimaks lu kirim nih ke Pigi Bantu. Karena memang nggak bisa cuy. Kalau boleh saran ya, saran gue sih lebih baik nih ya, yang sama aja, yang satu rumah ibadah aja kan susah ya gitu. Susah nih, orangnya kan macem-macem, apalagi kalau beda gitu. Sekali lagi gue ngucapin good luck buat lu yang masih berbeda keyakinan tapi masih ngejalanin, semoga jalan keluarnya. Gue nggak tahu siapa yang akan kalah di situ, karena itu pasti pusing banget sih, parah. Gue pun hampir
dapat pahala banyak pada saat itu. Cuman ya udahlah, karena memang susah, akhirnya tidak cocok. Apapun lu, siapapun lu, pasti akan diberikan yang terbaik, apapun agama lu. Itu aja sih. Anjing keren banget, gue bangsat. Napa ya gitu deh. Waduh, lagi apa lagi? Lagi ya. Jadi itu aja buat lu, good luck ya Neng. Tadi cewek soalnya. Lanjut. Pacar pengen nikah. Pengen Akatsuki tahu? Waduh, enggak, bukan. Bang, cewek gue pengen nikah. Tapi gue masih kuliah semester awal. Terus saya kepikiran. Tadi dari gue nongkrong jadi saya ini biasanya ya jadi saya udah yang kayak curhat banget ya. Saya kepikiran apa iya saya push diri sendiri buat kerja sambil kuliah agar bisa cepet nikah atau gimana bang? Karena gue sayang banget sama cewek gue. Terus baru-baru ini ibunya cewek gue juga bilang ngapain sih nungguin orang kuliah yang nggak ada pemasukannya? Wow ini nih berat nih. Nah, di sini gue merasa di mana titik paling mendalam untuk menghadapi ini semua. Gimana bang menurutmu untuk mengambil keputusan ini? Dari Hermintoyo, Pamulang Selatan, bukan. Oke, jujur gue gak kuliah memang. Tapi emang banyak sih, maksudnya gue pernah dengar juga cerita dari beberapa orang di luar sana yang kayak udah nikahin aja dulu sambil kuliah apa segala macem gitu. Ngapain nunggu kelar kuliah baru nikah gitu, nggak ada pemasukannya kayak gini kan. Cuy, dulu umur gue sekarang 28 ya cuy. Sorry 21, cuman harus jujur kan anjing. 28 nih. Ketika gue belum ketemu sama istri gue sekarang, sama Iren nih. Gue tuh nggak terlalu peduli gue mau nikah kapan sebenarnya. Karena gue ada tanggung jawab adik gue dulu harus kuliah. Yang sampai hasil ya, kalau kuliah paling bego 5 tahun nih. Ya sebenarnya mah ada sih yang 7 tahun, 8 tahun. Ya temen gue ada tuh joki game gue kuliah 8 tahun ada gitu. Maksudnya kan paling biasanya kan 5 tahunan gitu ya. Yang artinya gue 32 tahun cuy. Dari situ gue baru mau mikirin kuliah. Tapi ternyata punya usut jebetet. Enggak. Gue dikasih perempuan dan akhirnya kita cocok dan akhirnya menikah gitu. Saran gue adalah gini loh. Pendidikan tuh penting ya. Oke. Gue gak pinter ya. Tapi balik lagi yang kayak kalau tuh cewek memang setia dan sayang sama lu nyet. Harusnya dia nungguin lu selesai dulu dong kuliah. Ayo. Pahit. Yes, pahit. Gimana cara nikah bang? Orang gue yang masih kuliah. Ih, gue paham. Burhan pernah duluan. Jangan so iye lu. Kalau memang lu deh calon imam gue. Tungguin. Memang pahit. Dalam 5 tahun atau 7 tahun atau kuliah lu gak bener apa segala macem. Itu memang bakal lama lu ngasilin duitnya. Nah itu secara gak langsung juga nge-push lu buat bener kuliahnya. Buat bener kuliahnya, anjing gue ada target nikahnya, gue kuliah gak mau lama-lama deh, nongkrong lo, gak mau lah, ngamer dulu lah, kagak bang, gue mau sekolah, iya bener segala macem, enggak deh gue. Itu kan kalau sisi positifnya berarti kan nge-push lu untuk cepetan selesain tanggung jawab lu sebagai mahasiswa, cari kerja, nabung nikah. Fuck lah kalau emang orang tuanya yang kayak bilang, yaudah ngapain sih lagian? Oke, beberapa orang tua mungkin ada yang bilang, iya. Sekarang mah gak usah kuliah tinggi-tinggi lah, susah juga cari kerja. Memang, itu kita tahu lah semua. Memang, temen gue ada tuh yang S2 cuman jadi SS-an gitu. Tapi balik lagi ke standarisasi keluarganya si doi. Kita breakdown dulu ya. 1, enggak. Jadi misalkan keluarga dia dari keluarga yang pendidikannya nomor 1 gitu. Otomatis perintil-perintilan ke bawahnya, mau anaknya, mau nanti harapannya ada cucunya juga otomatis kan, lu pinter dong. Yuk yang pintar yuk sekolah, jangan malas ya sekolah dah, udah main HP Sabtu Minggu doang. Ada yang cuek aja, yaudah kuliah tapi jangan lama-lama ya, nih udah pacaran mulu tiap malam minggu agak pulang-pulang tuh kan anak gue apain dah, lu nikahin deh, ada macem-macem. Nah lu harus lihat dulu standarisasi keluarganya si doi lu harus lihat dulu nih, doi yang santai, harus bawa martabak, apa harus bawa ijazah, apa harus pakai tangan panjang buat nutupin tato, nggak itu gue. Apa harus gimana? Lo harus lihat dulu, lo harus tahu dulu nih gimana, baru lo omongin pelan-pelan. Maaf bu, maaf tante, serah lo deh, manggil apa deh. Jangan panggil nama, gue tonjok, nggak sopan lo. Maaf bu, kayaknya saya kuliah dulu deh. Tapi target saya, lu jabarin ke orang tuanya doi, lu jabarin target lu tuh apa. Lu jabarin tuh situ. Oke, saya paling lama mungkin kuliah 5 tahun deh. Paling cepet deh. Tapi maaf ya bu, di luar itu juga saya mungkin
saya bakal part time, mungkin saya bakal apa, saya bakal nabung kok dari sekarang. Lu harus jelasin tapi karena pada dasarnya orang tua nih, mana ada sih yang mau punya mantu gitu yang madesu. Nggak usah so asik lu, nggak ada gitu. Lu cinta banget nih sama anak lu nih kan, anak lu kan bede mantep tuh kan, biduan bojong. Ketemu sama yang nggak jelas, aduh muncrat lagi, ketemu sama yang nggak jelas. Ya nggak mau lah. Bukan salah orang tua, emang orang tua nggak ada yang mau punya mantu gitu, apalagi calon penerus kan, yang ngasih lu cucu gitu sebagai orang tua gitu. Buat yang leye-leye, buat yang kagak jelas, ya nggak ada yang mau. Saran gue, kasih tahu dulu planning lu, alur lu, flow lu, buat 3-5 tahun ke depan atau tercepatnya gimana. Syukur-syukur kalau ternyata ada rezeki lebih dan lu ternyata pintar banget dan lu juga sesuai banget segala macam, aman, akademis lu gokil, jadi lebih cepet. Gak ada yang tahu. Good luck buat lu. Keren banget gue anjing. Udah itu aja sih. Emang ribet sih Nyet. Gue ngerti kok, kayak gue pernah gitu. Pernah punya pacar dulu ya kan, kalau dia mah cerita mah bebas kan ini gitu. Gue homeschooling coy. Gue homeschooling. Kayak terus sekolahnya gimana gitu. Saya homeschooling tante, homeschooling puyuh. Aduh enggak saya homeschooling tante gitu. Oh iya, emang nggak apa-apa sama orang tuanya? Ada tuh, nggak apa-apa. Ya udah tante, soalnya kan saya, nah gue tuh ada reasonnya, gue tuh dulu ngapain gitu. Sama kayak tato juga gitu. Tapi tatoan asli ya? Ya lah kalau palsu mah dianyer tante gitu. Enggak bukan. Tapi ada gitu, balik lagi. Makanya tadi gue bilang kayak lu harus tahu dulu, lu harus mendominasi dulu. Dia tuh dari kaum mana nih? Kaum santai, kaum rile, kaum enjoy aman, apa kaum apa nih gitu, lo harus tahu dulu gitu loh. Habis itu lu gas. Oke, lanjut apa gimana nih? Kering banget deh, nah habis sih nggak ada minum. Oke lanjut deh. Bodoh ini PW banget nih, lo pasti pengen kayak gini kan. BTW katanya banyak banget tinggal yang nge-tag gue di Instagram, katanya ke rumah lu lagi, kamar lu pakai poster-poster gini, asik kan? Yoi, laki banget ya kan. Tapi ada juga sih cewek poster-poster juga, tapi tengah-tengahnya di muka gue. Ada tuh yang nge-tag gue lupa namanya. Cewek sih, Mayan sih Jo. Aduh. Ngetek tuh, ada mukanya di sini. Muka gue, bantalnya di sini. Doi baru ngeliat gue. Ya, salah lu. Udah copot deh. Udah, nggak usah. Yang lain aja, yang lain. Tapi Tom Hanks ya, udah nggak usah gue lah, fuck lah. Tapi terima kasih, thank you banget. Enjoy aman bang. Aduh, lanjut. Keputusan yang salah. Wah anjing IG. Gue lulusan SMK tahun ini. Bisa dibilang lulusan corona. Ya memang tahun ini banyak yang nggak suka ya gitu, adik gue pun nggak terima gitu, kayak gue sekolah gini lulusan corona, belajar online. Kalau belajar lo ya kan, kadang ada tuh dosen yang jelasin, kamera kan nggak pakai tuh, mic-nya di mute tuh, lalu sempat gue tonjok lo anjing, hargain orang tua lo, apa bayarin semester lo biasanya beli di mana? Gue disuruh ortu buat kuliah tapi gue nolak. Alasannya pertama soal biaya. Oke. Terus guanya nggak pinter-pinter amat sih. Kasihan ortu yang biayain mahal-mahal. Tapi gua nggak bisa ngikutin. Terus gua mutusin buat cari kerja. Udah ngelamar sana sini belum ada panggilan kerja. Ya itu problem semua. Bahkan gua yang udah kerja banyak yang dirumahkan karena pandemi. Oke. Terkadang kerja seadanya, serabutan buat uang jajan. Olau. Terkadang ngerasa jadi beban ortu dan salah mengambil keputusan. Wah anjing nih, kayak gue kegampar anjing baca email. Menurut Bang Bimo gimana nih solusinya Bang? Terima kasih, sukses terus buat piki-pik. Anjing nggak ada S-nya dan sehat selalu. Oke, John. Ngerepotin orang tua, lau laki kan, iya. Ngerepotin orang tua. Balik lagi ke cerita gue, emang banyak banget ceritanya. Nggak usah jadi gue sedih. Dulu 2015 Piki-Pix ketika masih ya elah ada yang nonton mah. Aduh, enggak deh, pengen jadi Bang Bim, enggak mau lu kalau tahu prosesnya bener deh. Dulu gue anjing tidur. Memang ada di mana kalau bahasa bulenya half quarter crisis. 25 tahun ke atas di mana ketika lu melihat teman-teman lu semua ada yang ikut babenya ke Dubai. Ada yang punya tanah di Bogor tuh 16 hektar tuh, entah mau bikin apa kali, madrasah, sanawiyah, nggak ngerti dah. Ada yang memang masih struggle aja, ada yang nggak punya apa-apa, ada yang masih di warnet, itu gue sih. Ada yang masih di warnet, ada yang doyan motor-motoran segala macem, ada yang sukses banget karena dari orang tuanya, dan ada juga yang pinter, terus duitnya lebih banyak itu ada. Momen itu memang setiap orang pernah ngerasain, ya betul. Gue ngerasain ketika 2015 gue bikin video. Wah jadi sedih nih, tai lah.
Sampai 2017, setiap gue bikin video, nyokap gue, almarhumah tuh selalu nganterin gue ke depan pagar. Buat nganterin gue sampai depan, gue naik Vario waktu itu 150. Anjing 150 kayak bukan anak motor gitu anjing. Naik motor waktu itu, nyokap gue selalu nganterin, bikin video ya, hati-hati ya, dadah yang bagus videonya. Fuck gue laki ya. Gue laki nih Cong nih, udah ngerti ngewe-ngewe, udah pernah gue, jujur aja gue udah pernah gue. Ngerokok, iya udah jelas lah, jangan ditiru, cuman tiru aja kalau cuek lah. Lu nggak punya uang, lu masih ngerepotin orang tuh, tapi gaya lu kayak anjing. Banyak tuh yang kayak gitu, gue pun salah satunya. Sampai ada momen dimana kayak gue nggak bisa lah kayak gini lah, gue ngapain ya. Cuy lu percaya apa enggak, gue pernah ada, colok anjing apa sih, lebay banget anjing. Pernah ada pikiran buat jadi OB. FYI. 2015-2017 gua nggak jelas, gua nggak tahu mau ngapain. Adik gua baru berangkat sekolah, gua baru mau tidur gara-gara main game. Kakak gua baru mau kerja dan anak-anaknya juga baru mau sekolah, gua baru mau tidur. Gua no life, gua nggak jelas, gua nggak punya uang. Rokok pun gua masih minta sama nyokap gue. Itu ada momen yang kayak fuck, gua ngapain aja deh. Yang penting rumah gue, bahasanya tuh yang penting dapur gue ngebul dulu deh. Ada ya. Gue sampai kepikiran kayak ada yang mau dibersihin gak sih rumah orang gitu. Meskipun gue kurus, gue kuat kali ngangkat galon. Sempet gue ada momen kayak gitu. Karena nggak bisa lu selamanya, nih ya dengerin nih, nggak bisa lu selamanya di rumah. Lu tuh ongkang-ongkang kaki ya, masih ada orang tua gue. Kagak bisa nyet. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Ayo udah lah, masih ada nyokap lu. Udah ini nyokap ini kerja, gue mah mau cabut. Iya enjoy aman bang. Nggak bisa. Karena nanti ada momen dimana ketika orang tua lu itu memang sudah pensiunan, sudah tua. Kalau yang ngurus bukan lu, siapa lagi? Majin Bu. Siapa lagi? Tau Majin Bu kan yang gini. Nggak ada gitu. Itu adalah waktu dimana seorang anak timbal balik gantian memperhatikan orang tua, care banget sama orang tua. Terima kasih kalau ibu, kalau mama, kalau ibu nih udah ngandung 9 bulan, kalau babeh terima kasih udah kerja keras, susah, thank you. Itu adalah waktu emas dimana lo harus nunjukin ini anak lo nggak gagal loh. Gagal tuh bukan berarti yang nggak S2, nggak yang punya akuarium di basement, nggak usah. Kadang tuh orang tuh gini, standar bahagia orang tuh kan beda-beda ya Nyet gitu loh. Kalau kita balik lagi ke tadi itu kan ada kasta-kasta itu orang tuh yang pendidikannya number one, yang cuek aja, yang penting mah cukup aja ada gitu. Kadang tuh lu ngelakuin hal-hal kecil tuh bisa bikin keluarga dan lingkungan sekitar lu happy loh Nyet. Serius gue, sumpah. Lu tuh bisa gini deh. Gue tuh diajarin sama nyokap gue tuh 3 nih. Ini gue kalau nggak lupa ya, maaf nih spontan ini. Yang pertama tenaga. Ketika lu nggak punya uang dan lu nggak punya pikiran, gue nyumbang tenaga gue. Apa yang bisa diapain sih ini? Di rumah lah, ini kita ngomongin di rumah dulu lah. Apa sih ini? Oh, even nyalain lampu, matiin lampu deh. Kalau maghrib nyalain lampu, subuh matiin lampu deh. Itu kan tenaga gitu. Oke, pikiran. Ketika lu nggak punya tenaga, lu kurus kayak gue, kagak kuat apa-ngapain nih, dan lu nggak punya uang, kasih deh ide. Gimana kalau kita gini? Gimana kalau ini di rumah nanti kita gini? Gimana kalau nanti pas di rumah kita nyiapin apa segala macam? Ide-ide simpel aja. Ide tuh nggak harus berat cuy. Ide-ide ringan yang kayak, jadi kayak nggak enak deh. Ada TV madep situ, nggak enak lah. Ntar ini backlight, alik gue anak ini banget ya. Maksudnya simple gitu. Ketika lu nggak punya tenaga dan otak lu segitu ya, maaf ya. Tapi uang lu banyak. Lu bisa jadi investor. Di luar sana banyak banget yang otaknya brilian, otaknya jalan lebih dari gue. Dia underexposed, dia nggak tahu banget harus kemana, tapi otaknya brilian. Tapi ketika ada satu investor masuk, jebret, gong, dang. Banyak cuy. Jadi kadang tuh kontribusi tuh nggak cuma dari seberapa banyak lu, ya udah buat listrik aman, kagak juga cong. Kan orang beda-beda gitu yang tadi gue bilang gitu. Ada yang kayak nganterin nyokap lu ke pasar, itu tenaga loh. Nganterin apa segala macem, kayak dulu gue sering banget nganterin nyokap gue beli jilbab, baju segala macem. Ya udah nganterin aja, emang kenapa? Ya gue adanya tenaga gitu. Tapi kalau lu bisa tiga-tiganya, lau sakit. Lu keren kalau lu sampai tiga-tiganya. Jadi prosesnya gitu cuy. Tenaga, pikiran, finansial, uang. Itu tuh, tiga penting tuh. Kalau lu nggak ada tiga-tiganya mah, itu definisi dari hidup segan mati nggak mau. Iya, cuman nggak mungkin lah. Kita sama-sama 9 bulan, lau nggak bermasalah kan, nggak 8 bulan kan. Bedanya cuman lu di rumah, gue di sini cuy, nggak ada yang nggak mungkin. Make it happen lah. Anjing lu semua lu. Ayo dong, males mulu lu. Kayak gue lu. Udahlah.
Lanjut apa deh? Ya Allah keren banget ini mah bikin bantu paling keren. Kenapa ya? Lanjut dari nggak usah disebut. Bang, aku lagi ngedeketin cewek nih, Bang. Oh nih. Tapi aku harus nunggu 3 tahun ke depan, Bang. Lah gimana maksudnya? Bang, aku ngedeketin cewek nih tapi aku harus nunggu 3 tahun lagi, Bang. Menurut Bang Bim, yakin nunggu 3 tahun atau enggak, Bang? Kagak, lu tuh langsung nanya gitu, nggak ceritain dulu. Langsung konklusi, ngerti nggak lu nggak ngasih tau intinya dulu nih, inti sari, sedangkan banyak juga yang ngedeketin dia. Di situ yang buat aku minder, yang ngedeketin dia tuh lebih dari aku. Lalu kenapa sih John, lu ada masalah? Iya ini makanya email. Menurut Bang Bimo, ini si cewek sebenarnya suka nggak ya sama aku, hehe. Dengan dia sering ngabarin cerita-cerita, sering ngomong kalau ada apa-apa. Oh doi care. Aku udah di SPBU ya, ini tipikal ceweknya nih. Itu doang sih Bang, maaf kalau kata-katanya belibet bacong, gue pusing cong, udah gue usah ngomong lagi. Semoga dibaca, sehat terus Bang Bimo, sehat juga buat lu. Oh subjeknya gue baru baca. Aku Chandra Bang dari Cilacap. Oke, deketin cewek. Ini mah keluar dari topik lah. Ini mah bukan kesalahan besar, cuma nggak apa-apa lah nyempil sekali lah. Gua tuh dulu, gua lagi ya, kenapa sih gua mulu? Gua tuh dulu pertama, gua kan ngomong susah ya, belibet gitu nggak biasa ngomong. Gua tuh pertama dulu tuh minderan, dari TK gua minderan. Gua nggak bisa ngomong depan kamera gini. Yang ada kamera mati gue baru ngomong, jadinya goblok kayak enggak sih. Gue minderan, gue nggak pede, gue sungkanan sama orang, gue nggak berani tuh, gue ngomong dulu sama orang gitu ketika conversation gitu, baru orang yang ngomong tuh nggak bisa. Tunggu ditanya sama orang dulu, baru gue aktif gitu ya. Ya mulai aktif ya Bun. Aduh. Tapi kalau laki dikabarin cewek udah di SPBU, udah di kokas, udah di mana baper sih sebenarnya wajar sih ya. Lagi juga cewek zaman sekarang gini nih triknya nih, gue males nih, ya kan? Lu nggak usah ngabarin mulu kalau emang nggak mau. Udah biasa aja, minggu yuk jalan, udah kelar. Nggak usah udah di rumah ya, itu kan buat cowok-cowok kan kayak what the fuck, dia masih ngechat bro. Gue kira udah tadi bubaran gokar. Enggak, dia masih ngechat. Maksud gue jangan tentang lu badai lah, kasihin nih cowok-cowok nih. Nih gue mau wakilin lu, tenang aja John. Udah tenang aja, lu masih nyendirnya udah. Cewek-cewek nih ya, tolonglah gitu. Kalau emang nggak mau ya udah jangan kasih kami harapan. Gitu loh. Nggak mau ya udah. Tapi kalau mau ya ya kan gitu. Aduh, apaan sih? Jadi bikin gak minder, pertama kali harus lu tabrak. Nggak kepedean lu, itu lu tabrak, fuck lah anjing lah, apaan sih bullshit. Cuy, ketidakpeduliannya gue bukan terhadap sekitar ya, bukan terhadap lingkungan gitu. Ketidakpedulian gue dan sifat bodoh amatan gue itu yang ngebuat gue di sini sekarang loh. Lu percaya nggak? Gue bodoh amat nih. Gue buka YouTube, gue nggak pernah ngeliat konten creator siapa ya. Mungkin sekali 2 kali Fitra Airi, Garasi Drift, oke lah gitu. Maksudnya emang nonton podcast Om Deddy juga gue nonton gitu, dengerin kan. Gue nggak pernah punya panutan, jujur. Gue nggak punya crush yang anjing gue pengen banget deh apa bisa milikin desa. Nggak ada, gue hidup lempeng aja gitu. Kalau gue nggak tahu gue nanya, kalau gue pengen bisa ya belajar, bisa kan karena terbiasa ya. Kalau nggak interest, ikut by UN gitu. Itu sih. Nah dari situ lu bakal ngebuat jati diri lu yang kayak, oh berarti gue cuek nih. Oh berarti ketika teman gue ngebahas ini, gue into banget. Oh berarti gue di sini nih ngomong ini. Ada tuh kan kayak beberapa temen lu yang kayak ngomongin musik tuh paling depan Nyet. Kemarin gue nonton ini di depan sini, tamu tuh ada yang berak-berak dia ini ada tuh. Tapi ketika lu ngomongin dia soal negara kita sekarang, doi paling belakang. Iya emang parah bener dah gitu. Ada. Lu harus lu tabrak dulu sekaligus ya udah lu bodo amat gitu. Karena gue tuh tidak pernah depan kamera nih, gue tidak pernah pengen banget kelihatan pinter, enggak. Kadang tuh ada beberapa orang yang ketika action depan kamera tuh yang kayak gue Aliando gitu atau siapa gitu. Itu tuh kadang yang ngebuat orang jadi cringe, ngerti cringe ya. Ntar gue buat dari sini. Jadi kayak yang sifat kebodoh amatan gue itu contoh deh. Baju hitam semua. Kaos berdarah-berdarahan. Lu gila lu ya jual brand begitu ya. Katarsis gue jadi. Karena bodo amat gitu. Oke, ngikutin pasar kalau kita ngomongin bisnis, oke lah. Oh ini lagi tren itu bikin modelan kleponnya. Tapi karena otak gue tuh terlalu dark banget buat mikirin sekitar ya. Tapi bukan berarti gue tutup mata dan orang ngomong gue nggak denger, nggak juga. Tapi ketika gue sendiri tuh gue kadang kayak, kalau gue udah nggak interest sama orang tuh gue kayak yang, ayo deh lu ngomong deh.
gue nggak cocok. Tapi ketika match gitu, kayak ngomongin game gitu, gue into parah. Nah di situ lu nanti bakal tahu tuh gue tuh kemana sih, gue senengnya tuh apa sih, ngomongin apa sih bang, masak-masak, ayo deh lu mau pisau model gimana, gue anterin tuh ke abang-abangan tuh ada. Nah itu lu jadi tahu lu tuh di mana. Tabrak cuy, nggak usah lah minder-minder lah, sama-sama makan nasi masih minder lu keren kali nyet, lu aja belum sadar, coba lu ganti potongan rambut tuh, mungkin lebih oke kan. Sama itulah, tolong lah nggak usah dipakai apa tuh motor lu pakai graffiti kagak usah, udah polosan aja, malu lu udah tua lu ya kan. Airbrush udah lah bang dah, orang ada tingkat safety-nya jelas ya, bannya udah depan belakang tuh pakai mau ditipisin. Emang kalau Gusti Allah tiba-tiba pengen hujan tuh, lu masih ada di motor itu kan lu bahaya tuh. Udah kagak sebaik gaya deh, mending lu rapin dulu hidup lu. Tuh pesen gue, anjing lah, ini kenceng banget gue ngomong, tapi udahlah. Next kita, oke next. Terakhir nih kita bacain deh. Gelap nih, waduh, udah tua mulai aktif ya bun. Aduh. Hai Bang Bimo, sebelumnya aku minta tolong disensor ya namaku. Oh ya. Jadi aku barusan putus sama pacar aku. Karena orang tuanya dia kurang setuju sama aku. Gus sekali. Ya fuck lah, salah terbesar, terbahasa lah. Aku nggak tahu apa yang bikin orang tuanya tiba-tiba gitu. Padahal selama ini aku komunikasi sama orang tuanya baik-baik aja. Dia bilang masih mau sama aku, nggak mau putus. Jadi dia ajak jalanin hubungan tanpa status. Rhymes bro, let's go. Aduh, orang lagi sedih lu tawa lu. Aku sih ngerasa selama HTS-an buat bocil zaman sekarang hubungan tanpa status. Lu ngerti nggak lu? Bukan TTS, bukan. Dia kayak mundur pelan-pelan dari aku. Slow respon, jarang bisa diajak ketemu, cuek, dan pada akhirnya orang tua aku sendiri juga ngelarang aku jalanin hubungan tanpa status. Karena ya endingnya aku sendiri yang bakal sakit hati. Udah jalan hampir sebulan, aku bener-bener nggak komunikasi sama dia. Gue kira jadinya sebulan anjing, kayak si Uchiha anjing, kesel banget gue. Di satu sisi aku ngerasa bener buat ngakhiri hubungan tanpa status kita, tapi di sisi lain aku nyesel kenapa aku nggak lebih sabar buat nunggu dia yakinin orang tuanya. Bener-bener sekali ini aku bingung banget menurut Bang Bimo, bener nggak sih aku nyesel? Apa seharusnya enggak? Gue nanya nih sama gue nih, gue nyesel apa enggak sih bang? Doi nanya gue nih. Hubungan tanpa status nih, kalau kita breakdown nih, kemana dulu nih? Kita tariknya kemana dulu nih? One take oke. Ada. Buat jadi apa dulu nih? Gitu loh maksud gue. Mau kemana nih HTS-nya nih? Mau yang cuman what's up bitches? Atau mau yang, ih makasih ya lu peduli banget sama gue. Atau yang, sini gue tolongin, lu nggak ngerti ya radiator tuh di mana? Ya biasanya cewek-cewek nih kan. Tapi lu punya mobil kan anjing ya? Yang gitu gue dulu suka kesel deh gitu. Mobilnya bagus gitu kan. Jebret, mobilnya mati nggak ngerti dia ngapain. Nah, anjing. Coba kasih gue rombak. Aduh. Balik lagi tadi, HTS-annya tuh maksudnya tuh mau saling cinta tapi nggak ada status, mungkin gitu kali ya Pak Burhan ya? Saling cinta tapi nggak ada status. Versi gue ya. Itu aja udah salah. Lau kenapa bisa cinta tapi dengan cueknya nggak usah ada status ya, tapi kita saling cinta. Beda konteksnya sama friend with benefit tuh beda loh. Mendingan kayak gitu jelas. Ya udah. Nah, sorry ya kelihatan membrannya. Udah selesai. Dari kalau HTS tuh otak gue tuh udah yang kayak hubungan yang kayak si cowok care banget nih, si ceweknya yang terima kekerannya. Waduh. Jadi kayak yang udah mulai romantis yang akan melewati masa depan gitu loh kalau HTS tuh. Makanya HTS kemana dulu nih, mau yang gimana? HTS tuh banyak kalinya, terus HTS lah, bahas jadul banget tuh anjing. Kalau gue nyebutnya dulu sebelum nikah cireng-cirengan, ya kan? Ya kan? Putih dulu, habis itu melempem. Apa sih? Enggak disebut tuh. Nggak, maksud gue, kalau lu nyesel apa enggak, ya lah masih HTS kok. Gagal kawin belum. Maksudnya nih ya, kalau ini memotivasi biar lu nggak sedih nih ya. Ditinggal orang tua belum. Ini biar lu happy ya maksudnya, biar lu nggak usah sedih. Gagal parah dalam pekerjaan belum. HTS-an mah kastanya masih paling cerek John. Masih kayak yang di bawah banget. Cari yang ada statusnya lah kayak gue gitu. Gue mah nggak pernah selingkuh anjing.
Tapi mantan gue banyak. Jujur nih gue. Karena kalau gue tuh tipikalnya, so asik banget deh gue. Tapi bener, kalau gue tuh kenapa mantan gue banyak, karena gue maunya ada status dulu nih. Kan kalau ada status tuh kan baru kan turun ke bawah tuh baru ada benih-benih peduli dan cinta dan apa segala macem. Beda konteksnya kalau dulu pas gue lagi jajan. Lu paham lah gue jajan apa. Asa dulu kaset nih, banyak kaset. 500 ribuan lah. Aduh. Gak usah nyesel-nyesel, masih cerek lah kastanya mah. Ya udahlah, kalau emang dia mau ngeyakinin orang tuanya juga pasti dia bakal balik lagi, ngebel lu lagi, anjing ngebel ngabarin lu lagi, pasti ya udahlah. Lu masih pada muda-muda, cuy, udahlah nggak usah puyeng-puyeng lah, udah kreatif dah, udah. Cuman jangan keren-keren lu ya, ntar lu ganteng doang lagi nyebut cewek depan gang lu. Udah nggak usah riweuh, udah jalanin aja, pikirin orang tua lu di rumah lah, udah ya. Bikin seneng lah, ajak jalan-jalan. Mbak Uma, mentang-mentang nih gini-gini nih Cong nih, baru punya motor baru nih, hasil kerja nih kan, biasa tuh orang tuanya mau ke pasar kagak lu temenin. Ini kayak anjing nih, ini nggak ada adab nih orang-orang begini. Baru punya motor nih kan, iya kredit, gue juga kredit, mobil kredit bro, kenapa emang. Tapi ketika orang tua yang minta tolong gitu, males pengen beli truk gitu, itu mulai anjing tuh kalau orang kayak gitu. Gue nggak suka tuh sama kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Ya udahlah, ini udah sendiri aja mah lah, atau bu lah sana. Gue gak suka banget sama orang, sama cowok yang gak respect sama orang tua. Gue benci banget. Lu bukan temen gue, lu fuck lah. Gue benci banget, please lah. Lu selama ada waktu nih, gue kan nih ya, ini gak apa-apa nih. Gue kan duluan nih ya ditinggal nih gitu. Ditinggal orang tua udah, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya bullshit. Ditinggalin sama orang terdekat maksudnya pernah gitu kan. Itu nyeselnya sampai mati nyet. Logikanya gini deh, gue misalnya punya duit 100 miliar deh, ini impossible banget nih. Terus buat siapa? Buat apa gitu maksud gue? Lu nggak ada orang yang mau lu tunjukin, ma, pa. Lu aneh banget gue manggil pa, tapi gue bapak sih. Happy Father's Day by the way. Ini ada uang ini aku berhasil ini gitu. Oh anak yang baik, apa segala macam, pinter banget, terima kasih ya. Buat apa kalau itu semua udah selesai? Lu udah ditinggal nih. Lu punya basement di rumah lu, mobilnya 14 lah tuh, pintu 2 kayak, pintu belakang kayak, pintu depan nggak ada pintunya kayak. Tapi ketika orang tua udah nggak ada, itu bullshit, itu udah selesai. Sedih lu nggak bakal hilang. Oke, ada beberapa orang kayak, gue mau mabok seminggu, gue nggak bisa ini. Mabok tuh kan ada durasinya, seminggu deh lu mabok sampai enak tuh, sampai nggak pulang-pulang, nggak ganti baju, bau banget tuh dulu di sana tuh di kota lah, lu tau lah gimana. Tapi kan habis itu lu orang lagi sadar lagi kayak, iya juga ya. Itu tuh nggak nyelesain masalah. Ngelesain masalah, lu tuh kayak mau ngelupain sementara gitu, nggak bisa. Itu bakal selamanya membekas nih. Gue duluan rasanya ditinggal, itu nggak enak cuy, sumpah. Kayak hilang gitu. Dulu buat sebelum gue mengalami ini ya, gue ngeliat teman-teman gue tuh kayak, ya adalah beberapa gitu yang duluan ditinggal, entah adeknya silakan ya, amit-amit ya, atau gimana gitu. Gue ngeliatnya kayak, setelah gue dengar cerita mereka tuh kayak, oh ya sabar ya. Nah gue tuh nggak ngerasain apa-apa karena gue belum ke situ dan gue belum ada di momen itu, jadi kayak wah sabar bro, sabar ya cuy, gini ya kita ngapain deh, ngehibur dulu deh. Memang sebagai sang pendengar kita emang pasti begitu, support kan, udah deh yuk bisa yuk, udahlah jangan gini lagi. Tapi ketika lu mengalami momen itu nyet, itu rasanya kayak wah fuck lah. Balik lagi, ini keluar konteks segala macam. Please banget, tolong lu di rumah dekati orang-orang yang peduli sama lo, inner circle lo nggak apa-apa dikit tapi berkualitas ya kan, daripada rame banget tuh kan, line lu banyak banget tuh, WA nggak jelas apa segala macem tapi nggak dapat apa-apa. Buat apa? Maksud gue bukan milih-milih teman, bukan, tapi kalau emang temen lu nggak ada gunanya buat apa? Gitu aja sih. Circle kecil tuh nggak masalah kok gitu, lu dianggap kuper mah ya udah nggak apa-apa. Gue tuh selalu bermindset lebih baik sedikit tapi berkualitas dibanding rame tapi lu nggak kenal di siapa sebenarnya. Iya anjing. Jadi udah gitu aja ya buat astagfirullahaladzim, dari tadi dia marah mulu, gue nggak tahu nih, mood gue lagi marah banget. Terima kasih buat lu semua, sebenarnya masih banyak banget ya Allah. Gue mau nih kameranya, jadi pada ini deh, yuk pada nonton deh biar beli kamera baru gitu, biar bisa nonton gue yang lama gitu. Terima kasih buat lu semua yang udah ngirimin ceritanya di pikibantu@gmail.com. Habis ini nggak bakal gue baca lagi karena bakal nanti ada Piki Bantu yang baru dan baru lu email lagi. Jadi maksud gue kalau lu baru mau email setelah video ini ya percuma John gitu loh.
Terima kasih buat lu semua, salam buat keluarga. Enjoy, subscribe lah ya. Terima kasih anjing, ini mentang-mentang nih gue edit ini merah-merah gitu. Terima kasih. Like seperti biasa, gue ingetin lagi sekali lagi kalau lu subscribe sebelahnya ada lonceng tuh, lu pencet tuh biar nongol tuh. Paling thumbnail gue kan kalau nggak gini tuh thumbnail gue tuh kan, kalau gini gitu standar, tapi keren lah. Terima kasih buat lu semua. Next kita bikin cringe kali atau pemersatu bangsa, fine apapun gue buat lah. Buat bias banget kalau bilang buat lu, buat gua lah. Tapi terima kasih ya semua, enjoy. Segitu aja untuk video kali ini. Till next time, peace out.